Selamat sore teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Ini ada kemungkinan ada posisi teman-teman ya. Walaupun belum terjadi, kita pakai buy limit nanti. Kalau seperti biasa kita gunakan Ozone Oscillator dan juga relative strength dan ada support resisten ya. Ini sebetulnya sudah, kalau lihat Ozone Oscillator teman-teman ya. Ini kita lihat nih sini nih ya. Di titik sini kan, ke titik sini dia turun. Sedangkan di Ozone Oscillatornya dia naik ya. Berarti ini bisa kita pandang sebagai Ozone Oscillator divergent ya, dimana akan terjadi pembalikan arah di area sini ke atas sini. Tapi jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator ini aja ya. Minimal ada 2 atau 3 indikator. Nah, kalau kita lihat support resisten di sebelahnya, kita geser ke kiri ya. Ini kan titik saat ini nih ya, ini di sini. Kita belum bisa ambil posisi. Kenapa? Karena di sini masih belum melewati resisten terdekatnya di sini, teman-teman ya. Resistensi terdekatnya adalah di area sini. Sebentar nih ya. Ini di sini, teman-teman, di kemungkinan nih. Nah, nih kita lihat ke kiri nih ya. Nah, ini teman-teman nih ya. Ini ada area resistensi di sini nih. Ya, di sini ada 2 nih. Satu di sini, yang ini ada yang lebih kuat adalah namanya rally base rally. Ya, ini rally base rally teman-teman nih. Ya, ada rally base rally, ini ada support dan resisten di sini. Nah, makanya kita nggak ambil posisi dulu di sini. Geser nih ya. Tapi paling nggak kita bisa paling nggak kita buy limit ya. Ini diperkuat lagi sebetulnya, ini untuk relative strength index-nya ya, dia sudah melewati batas terendahnya nih di 30 nih. Nah, titik ini sudah melewati batas terendah 30 ya. Itu tandanya dia akan segera naik ke atas. Cuman karena di sini belum melewati titik resistensinya, teman-teman ya, yang ini ya, yang ini nih belum melewati resistensi yang di sini, makanya kita buy limit di sini, teman-teman ya. Buy limit di 3274 nih. Ya, sebentar kita geser ya, 3274 ya. Kita buy limit, market executionnya buy limit yang ini, teman-teman ya. Buy limit di 3274 ya. Harganya, price-nya nih di 3274. Oke, nih ya. Nah, ini masih buy limit, teman-teman ya. Belum tereksekusi. Kapan dia tereksekusi? Kalau dia melewati ini dan dia bisa berbalik arah ke atas ya. Melewati ini ya, nggak usah berbalik arah, bisa pokoknya dia melewati ini ya, titik 3274, dia akan segera tereksekusi. Kita ambil posisi 3274 ya. Kita ambil posisi 3 di sini ya, buy limit yang ini 3274 titik 5 ya, coba. Oke, kita bedain dikit ya. Ya, ini titik 35 di sini nih, teman-teman ya. Nah, terus satu lagi kita buy limit juga. Buy limit 3274 titik 10. Oke, teman-teman ya. Jadi ada 3 di sini ya, kita buy limit. Kalau dia nggak mencapai ini, terus dia naik ke atas langsung, itu dia ini, teman-teman ya, tidak akan tereksekusi. Ada kemungkinan nggak naik ke atas? Ada aja, bisa aja kemungkinan, teman-teman, dia langsung naik ke atas karena ada 2 indikator yang sudah menunjukkannya ya. Satu Ozone Oscillator, yang kedua dengan adanya RSI nih ya. Ini sudah bisa dia naik ke atas juga sih ya, walaupun kalau lihat support resistennya dia belum mencapai dia ya. Jadi belum dan kalau saya lihat di time frame M30, di time frame M15 ini belum ada konfirmasi ya. Di time frame ada baru satu konfirmasi naik ke atas nih sebenarnya nih ya. Kita ambil posisi 1 aja deh, teman-teman ya, langsung buy di sini. Ya, karena sudah ada konfirmasi di M15 nya ya. M15 nih yang ini ya, ini yang langsung buy, yang ini buy limit ya. Kalau dia nggak mencapai ke bawah, dia nggak akan tereksekusi ya. Ini aman, tapi ini akan plus ya kalau dia nggak mencapai ke bawah ya. Kalau dia mencapai ke bawah, dia akan tereksekusi.
Nah ini ya, ini di time frame M15 sudah ada, harusnya konfirmasi kedua sih ya. Kalau M5 ada biasanya nih. Mana dia? Nah ini belum juga ya. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Ini saya close dulu. Jadi untuk sementara seperti itu ya teman-teman. Kalau pasang kalaupun posisi jangan lupa pasang stop loss ya. Cuman seringkali stop lossnya itu malah bisa bikin kita loss ya kalau stop loss terlalu dekat atau terlalu cepat. Jadi padahal posisi kita udah bener ya, cuman karena kita ada stop loss malah jadi kena hit. Nah ini belum terlalu ini ya teman-teman ya, konfirmasinya belum terlalu meyakinkan, makanya ini pasang satu aja ya. Kita open posisi satu aja yang buy limitnya di bawah ini ya. Berharap sih ke bawah teman-teman ya, ke bawah, tapi berarti nanti floating loss yang ini ya kalau dia ke bawah ya. Tapi kalau langsung ke atas ya ini nggak akan tereksekusi. Kita tunggu aja. Oke, saya close dulu. Nah ini hanya beberapa menit dia udah naik teman-teman ya. Ternyata dia langsung naik ke atas nih ya, sudah ada konfirmasi untuk ke atas ya. Yang tadi kita buy limitnya di bawah ini tidak terkonfirm ya, dia tidak terkonfirmasi, makanya dia karena dia naik ke atas. Ini yang ini plus malah ya. Jadi memang tadi sih kalau saya lihat itu cuma dua indikator ya. Yang satu Ozone Oscillator, yang kedua itu ada namanya Relative Strength Index ya, yang mengkonfirmasi bahwa dia akan segera ke atas. Kalau untuk ininya nih apa kalau untuk SNR-nya, support and resistance-nya, ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin ada ya harusnya teman-teman ya. Kita lihat coba di H1. Di H1 ini sudah di posisi ini sebetulnya ada tadi di sini teman-teman ya. Ini ada drop rally base rally juga ya sebenarnya sini ya. Ada satu rally base rally, makanya dia sudah terkonfirmasi ke atas ya sekarang. Itu yang tadi luput ya, makanya kita cuma ambil satu posisi aja nih ya, satu posisi. Kalau mau scalping ini ya untuk nasi goreng sih teman-teman ya, untuk nasi uduk sih udah bisa scalping ini ya, tapi itu tergantung ke kita lagi ya. Itu sebenarnya teman-teman ya. Jadi yang agak luput tadi support resistennya, ternyata ada dua di sini, ada dua ini di sini tuh ada dua rally base rally ya. Dan selama ini rally base rally itu cukup kuat untuk konfirmasi berbalik arah ya. Ini yang pertama di sini, yang kedua ini nih. Ini yang tadi terhit di sini ya. Yang tadi yang saya kasih ini kan ini ya, yang kita buy limit nih tuh ya. Kita buy di sini, ternyata di sini ada, saya nggak lihat nih. Ternyata di sini ada rally base rally juga ya. Makanya dia terkonfirmasi ke atas dia sekarang. Ya, cuman itu kembali ke kita lagi, kita mau close sekarang atau kita mau lanjut biarkan. Tergantung nanti kita lihat ada nggak indikator lain yang mendukung bahwa dia akan terus ke atas. Kalau di M5, nah ini seperti ini teman-teman ya. Oke, itu tergantung kita mau lanjut atau mau enggak. Saya belum lihat ada untuk kita bisa take profit sekarang atau kita mau biarkan ya. Kita lihat indikator yang lain dulu. Tapi ini cukup ya lumayan juga sih ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya biasa trading di OctaFX ya, dan juga di Traders Family. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, linknya di deskripsi ya. Kita bisa trading dengan yakin bersama Okta. Bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun dan 60 penghargaan industri ya. Tinggal klik buka akun, nanti akan dibawa ke form seperti ini ya. Teman-teman bisa masuk dengan akun Apple, Facebook, Facebook, Apple ataupun Google ya, atau dengan email kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar dan nanti konfirmasi di email aja. Itu aja sharingnya kali ini ya. Ada yang meleset tadi di buy limitnya ya, tapi paling nggak ada satu yang kita bisa take profit sekarang. Nah ini bisa di take profit sekarang nih ya, $5 dia naik terus. Ini masih bisa turun, bisa banget teman-teman ya. Dia bisa turun, dia hanya sekedar naik ke atas ya, terus nanti bisa lagi dia berbalik ke bawah. Jadi bisa seperti ini. Nah bisa aja seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bisa terjadi atau dia akan langsung ke atas
Ini banyak faktor, kita masih mau lihat. Di sini ada support resisten yang pertama nih ya. Makanya dia di sini agak bolak-balik. Nah, ini turun lagi tuh. Oke, itu aja sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.